Selengkapnya kita bergabung bersama dengan jurnalis VOA Rifan Dwi Astono yang kini berada di kota Uvalde, Texas. Rifan, bagaimana keluhan para orang tua murid dalam penanganan kasus penembakan massal ini? Karena kami mendapatkan informasi bahwa hal ini cukup menjadi hal yang concern di sana. Jadi Martin, memang hari ini banyak orang tua yang sekarang menunjukkan rasa frustrasi mereka mengeluhkan tanggapan dari penembakan massal ketika itu berlangsung yang dianggap penanganan ini lamban. Hal ini terjadi karena memang ada beberapa orang tua yang pada saat kejadian itu terjadi berada di lokasi, bahkan laporan yang kami terima banyak sekali, bahkan sampai ratusan orang yang ada di sekitar gedung sekolah dasar World Elementary School di kota Uvalde ini yang menyaksikan kejadian itu, dan sebetulnya mereka sendiri, para orang tua, ingin membantu langsung, ingin mengevakuasi langsung putra-putri mereka yang berada di dalam gedung itu bersama sang pelaku, Salvador Ramos yang masih berusia 18 tahun. Dan dalam satu video viral yang memang beredar di internet yang merupakan cuplikan dari siaran streaming dari salah satu orang yang mengaku sebagai keluarga atau orang tua dari siswa yang untuk masuk, memang akhirnya polisi tertahan di luar karena pelaku Salvador Ramos ini melakukan penembakan terhadap polisi, melepaskan tembakan-tembakan sebagai bentuk serangan. Dan pada akhirnya memang tembak itu sendiri diakui otoritas hanya terjadi di awal altercation atau konfrontasi antara polisi atau aparat keamanan dengan pelaku, dan sisanya itu dilakukan negosiasi. Dan itu semua berlangsung selama 1 jam sebelum akhirnya ada tim taktis dari Border Patrol atau petugas perbatasan Amerika yang datang untuk kemudian menerobos masuk ke dalam gedung sekolah itu dan akhirnya melumpuhkan dan bahkan menembak mati pelaku. Jadi ada kemarahan dari pihak orang tua yang merasa bahwa penanggapan atau penanganan kasus ini, penembakan massal, lamban dilakukan oleh polisi dan berujung pada kematian 21 nyawa, di mana 19 diantaranya adalah murid dan dua orang lainnya adalah guru. Martin. Oke. Rifan, ini menjadi perhatian bersama karena selain juga keterangan yang masih berkembang di lapangan, concern internasional mengatakan bahwa kekerasan di sekolah di Amerika Serikat itu cukup tinggi, tidak dari grafisnya. Bagaimana reaksi warga Amerika menanggapi kasus ini? Reaksi warga Amerika menanggapi penembakan massal di kota Uvalde ini, kalau misalnya Margin dan juga pemirsa bisa melihat di belakang saya ini, sedang ada semacam bentuk solidaritas dari warga di kota Uvalde sendiri yang mengungkapkan amarah mereka, mengungkapkan rasa duka cita mereka atas tragedi yang terjadi di kota tercinta mereka yang sebetulnya hanya berpopulasi sekitar 16.000 orang saja. Mereka mengaku bahwa ini adalah kota di mana penduduk yang satu dengan penduduk yang lain saling kenal. Jadi ketika terjadi penembakan massal ini yang menewaskan 21 orang, mereka kaget, mereka sedih, dan tentunya juga mereka sangat marah. Dan reaksi ini juga dirasakan oleh banyak pihak, terutama keluarga korban dari kasus penembakan-penembakan massal lainnya, baik itu kasus penembakan massal di sekolah dasar Sandy Hook, kemudian juga yang terjadi di Parkland, dan juga keluarga korban penembakan massal yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu, sekitar semingguan lebih yang lalu, di kota Buffalo, New York. Jadi amarah itu dan juga rasa sedih itu dirasakan dan tentunya membangkitkan lagi trauma akan kasus yang mereka alami sendiri ketika mereka akhirnya kehilangan orang-orang terkasih, orang-orang tercinta mereka. Dan reaksi yang juga cukup keras ditunjukkan oleh justru dari kalangan pelajar sendiri. Di kawasan Washington DC area, di kawasan DC, kemudian negara bagian Maryland, negara bagian Virginia, bahkan ada gerakan di mana anak-anak sekolah hari ini, tadi, hari Kamis waktu Amerika Serikat, akhirnya melakukan mogok belajar. Mereka walk out, mereka keluar dari kelas untuk bersolidaritas dan menunjukkan protes tentang kejadian penembakan massal yang lagi-lagi terjadi di lingkungan sekolah, yang mana seharusnya itu adalah lingkungan yang aman, lingkungan mereka merasa terlindungi, dan lingkungan mereka bisa mengembangkan diri, bukan lingkungan yang seharusnya membuat mereka takut untuk pergi ke sana. Jadi reaksi warga seperti itu, meskipun sebetulnya memang kalau membicarakan soal kasus penembakan massal ini selalu menimbulkan juga isu tentang aturan kepemilikan senjata api di Amerika Serikat yang dijamin oleh konstitusi Amerika. Ada memang kelompok warga yang menentang
atau mengharapkan adanya pengetatan aturan soal kepemilikan senjata api, tapi ada juga yang justru menjunjung tinggi hak warga negara Amerika untuk bisa membawa senjata api sebagai bentuk perlindungan untuk kegiatan olahraga maupun untuk berburu, Martin. Saja, bagaimana rencana kunjungan Presiden Biden ke lokasi? Rencananya Presiden Amerika Serikat Joe Biden beserta Ibu Negara Joe Biden akan mengunjungi kota ini sekitar di hari Minggu nanti. Nah, di hari Minggu nanti, dan ini sebetulnya adalah pemandangan atau kunjungan yang tidak asing karena baru saja dilakukan juga hal serupa oleh Presiden dan Ibu Negara Amerika Serikat sekitar semingguan yang lalu ketika mereka juga harus berkunjung dan menemui keluarga korban di kota Buffalo karena ada tembakan massal di sana yang menewaskan 10 warga kulit hitam. Dan hari Minggu nanti Presiden Joe Biden dan juga Ibu Negara Joe Biden akan melakukan hal serupa untuk mengunjungi lokasi penembakan massal, kemudian juga bertemu dengan keluarga korban untuk memberikan penghiburan. Karena memang Presiden Biden sendiri dalam pernyataannya 2 hari yang lalu, ia sempat menyatakan bahwa dirinya sudah muak harus hidup di tengah pembantaian yang terus-terusan berulang ini. Tapi di sisi lain, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sendiri rencananya esok waktu Amerika Serikat hari Jumat akan menjadi pembicara dalam forum kepemimpinan nasional yang diselenggarakan oleh NRA atau National Rifle Association, Asosiasi Senjata Api Nasional di Amerika Serikat. Ini adalah lembaga lobi senjata di Amerika Serikat. Kita lihat apakah yang akan disampaikan Presiden Joe Biden apabila memang akan ada pidato yang disampaikannya nanti ketika ia tiba di kota Uvalde di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Terima kasih. Ivan Brastono, terima kasih sudah bergabung bersama kami.